Bapak saya juga Ketua Komisi 10 Suara saya kedengaran jelas nggak? Atau bocor-bocor? Terdengar, Pak. Ya, baik. Sambil tonton kita lanjut aja ya. Karena belum ada yang siap untuk menyampaikan proposal, jadi mungkin kita buka saja sesi untuk menyampaikan topik-topik eksperimen. Silakan, nanti mungkin saya akan memberikan masukan bagi yang belum. Kemarin kan baru hanya beberapa orang yang menyampaikan topik, masih banyak yang belum. Silakan. Sekarang nanti saya akan memberikan masukan. Dengan catatan masukan yang saya sampaikan itu nanti tentu berlaku juga untuk mahasiswa lain ya. Misalnya kemarin kan juga saya sudah memberikan masukan-masukan. Nah, masukan yang kemarin juga tentu berlaku untuk seluruh mahasiswa gitu ya. Baik, silakan mungkin ada yang menyampaikan lagi terkait dengan topik. Suaranya bocornya nggak terlalu mengganggu kan ya? Terima kasih sudah hadir secara lebih. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Iya, silakan siapa yang mau menyampaikan? Boleh saya dulu, Pak. Iya, silakan. Jadi sambil di share juga nggak apa-apa. Saya lagi di jalan sih, Pak. Ya, alhamdulillah lagi jalan bukan di tempat yang lain. Silakan. Jadi apa sih namanya, topik yang saya ambil itu efektivitas kualitas uji bakar bioarang berbahan kulit jeruk, Pak. Ya, baik. Dari judul cukup, cuma mungkin tadi apa efektivitas, terus kualitas apa tadi? Uji bakar bioarang. Ya, silakan. Itu juga biasa menjadi topik dalam eksperimen fisika. Tapi pastikan ya, kan bikin briket ya, bikin briket itu main api, bakar-bakar, dan kalau main bakar-bakar saya tidak mengizinkan lagi menggunakan furnace yang ada di lab karena untuk pembakaran gitu ya, apalagi bahan organik. Karena saya punya pengalaman mahasiswa eksperimen fisika bikin arang di tungku kampus itu kebakar tungkunya. Ya, jadi semenjak itu saya selalu meminta kalau bikin arang atau briket itu silakan dilakukan sendiri di rumah atau beli yang sudah jadi gitu. Jadi ada arang udah jadi, silakan diolah sendiri. Nah, kalau untuk jeruk, itu kulit jeruk itu kan temperaturnya juga nggak tinggi, jadi ya mudah-mudahan tetap keselamatannya itu dijaga. Dan bikin arang itu bukannya dibakar ya, tapi istilahnya di steam, di apa ya istilahnya. Jadi dia dimasukkan ke dalam wadah, kemudian wadahnya itu yang dibakar ya. Jadi kulit jeruknya tidak langsung mengenai api gitu ya. Jadi ini bukan pembakaran, tapi istilahnya kita prosesnya kalau bahasa ilmiahnya kita sebut sebagai pirolisis atau proses karbonisasi. Itu dua itu. Jadi efektivitas dan tadi apa daya bakar ya, daya bakar dari briket berbahan kulit jeruk gitu ya. Tadi siapa yang itu? Salu ya? Oh, Anissa, ya Anissa, ya baik. Silakan dilanjutkan. Hanya nanti parameter perlakuannya apa? Itu tergantung banyaknya kulit bioarang, Pak. Oh, banyaknya. Ya menurut saya sih bukan banyaknya kulit jeruknya ya, tapi mungkin bahan perekatnya mungkin. Jadi kalau mau bikin arang itu kan nanti kalau dia jadi briket kan mau kita bentuk ya kan.
mau kita bentuk menjadi satu padatan dengan bentuk tertentu, entah itu bentuknya kotak, bulat, atau silinder gitu ya. Nah, untuk membentuk supaya serbuk itu membentuk bentuk tertentu, maka dia perlu kita kasih perekat binder gitu ya. Nah, nanti variasi komposisi perbandingan antara perekatnya dengan arang dari kulit jeruk gitu. Oke, bisa melakukan variasi seperti itu. Nah, kemudian nanti kemudian uji bakar ya itu kan bisa dilakukan sendiri ya di rumah, tapi tetap nanti uji kerjanya misalnya nanti dilaksanakan di laboratorium gitu ya, uji kerjanya. Ya, baik Pak, terima Baik, kasih Pak. itu bisa. Jadi nanti buat mahasiswa lain yang mau bikin briket, nah nanti ngegabung dengan Anissa untuk berdiskusi supaya temanya itu nggak tumpang tindih. Misalnya kalau Anissa kulit jeruk, mungkin temennya yang lain bisa kulit yang lain. Tapi ini saya ada catatan ya, Kalau dari sisi teori, kalau ada sisi teori yang kualitas briket itu sebetulnya adalah berapa persen kandungan karbon dari hasil pembakaran, ya, berapa besar kandungan unsur seng dalam makanan. Nah, cari bahan-bahan yang memang kandungan karbonnya itu tinggi pada saat dia berubah menjadi arang. Ya. Terus itu ya. Nah, kalau saya pengalamannya kan tempurung kelapa. Tempurung kelapa itu keras. Ini dan kandungan karbonnya pada saat dia berubah menjadi arang itu cukup tinggi. Nah, kalau kulit jeruk ya kalau misalnya mau ya silakan di IDS di lab, tapi ya kalau IDS itu berbayar ya, sekitar 200%, 200.000. Dan itu biayanya biaya mandiri ya. Iya Pak. Ya, ini masukan dari saya ya, Jadi tetap nanti kamu harus ngasih reason kenapa menggunakan kulit jeruk. Jadi alasannya bukan hanya sekedar murah dan sebagainya, karena bahan yang lain juga akan murah karena sampah. Karena kan dia pasti kulit jeruk itu kan pasti dibuang ya, jarang yang dimakan, bahkan mungkin ada yang dimakan. Itu bisa ya. Tapi kandungan karbonnya ya. Nah, nanti dipikirkan juga nanti membentuk briketnya itu bahan pencetaknya, alat pencetaknya seperti apa gitu. Ya tentu kalau di kampus itu dulu kita punya mesin briket, sekarang tergeletak, belum punya bengkelnya lagi, masih barang-barangnya masih ada di kampus. Karena dulu bengkel briketnya sudah rata, diganti sama lapangan futsal di fakultas olahraga. Jadi ya tentu itu juga dilaksanakan secara baik. Variasi panjang tali, variasi masa bandul dan seterusnya. Jadi satu klaster itu bisa 3 atau 4 mahasiswa seperti itu. Baik, itu saja mungkin untuk yang Radit. Ada yang ditanyakan lagi nanti? Sepertinya sudah cukup Pak. Makasih ya Pak. Terus saya akan kembangkan lagi. Iya, baik. Silakan selanjutnya siapa?
baik yang hadir secara Masih ada lagi. Kita nanti sampai jam 10 aja ya. Nanti kalau masih kurang kita akan lanjutkan jam 1 siang. yang dikasih penilaian kali ini dengan beberapa hukum yang hadir secara Masih ada lagi, silakan. rutin perjuangan yang ini dan juga dalam jaringan melalui Baik. Yang pasti sih jangan sampai tidak ada ide ya. Kalau tidak ada ide untuk atau topik itu kan lebih berbahaya lagi. Tapi menurut saya mungkin semua udah dapat ide, udah dapat topik, tinggal oh ya silakan gimana? Ya Pak, izin nyampein topik ya Pak. Silakan. Jadi judul saya tuh Siapa ini? menganalisis Siapa? Pak Fadli. Oh ya Fadli, silakan. Menganalisis nilai panjang gelombang laser HNE dan laser dioda atau mainan dengan medium fluida serta kisi Pak. Menganalisis apa? Nilai panjang gelombang laser HENE dan laser dioda dengan medium fluida serta kisi Pak. Oh iya ya. Baik. Sebetulnya sih terlalu sulit kalau kamu kajiannya itu adalah menentukan panjang gelombang gitu. Dengan apakah memang masih dipertanyakan panjang gelombang laser untuk, atau dia sebetulnya panjang laser itu konstan untuk laser tadi laser apa? HENE dengan apa? Laser mainan. Oh ya. Dioda. Kalau hanya sekedar untuk menentukan itu menurut saya sih kurang aplikatif ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya lebih bagus lagi laser mainan itu kamu pakai untuk menentukan apa gitu. Untuk menentukan apa atau gini aja lah. Maksudnya pertama dengan medium air, yang satu dengan kisi ya. Kalau dari kisi, kalau pakai kisi dia kan dibuat dia membiak atau apa difraksi ya, difraksi interferensi. Iya Pak. Terus dari kalau kisinya kamu pakai apa? Kisinya yang kamu pakai apa? Yang 100, 300 itu. Oh gitu ya. Itu kemarin yang punya lab itu kan baru beli. Kamu kalau nggak bisa pinjem bisa beli nggak? Bisa sih Pak, ada di Tokped. Oh iya, ada di Tokped kan murah itu ya. Iya Pak. Iya itu kan murah. Baik, boleh silakan. Kalau medium air kamu mau pakai kaidahnya gimana kalau medium air? Jadi medium fluida itu dibikin kayak akuarium gitu Pak. Jadi diisi air, jadi di tengah-tengahnya itu ditempel kisi. Nah di situ ditembak lasernya. Jadi entah itu di dalam fluidanya itu air atau misalnya minyak atau alkohol. Nah itu gimana pas difraksiin gitu Pak? Apakah ada perbedaan kalau misalnya laser HNE gimana, terus laser mainan tuh gimana gitu? Laser HNE-nya itu, oh jadi kamu ada dua sumber lasernya, laser mainan sama HENE. HENE-nya kamu dari mana? Nah itu ada nggak Pak? Kalau nggak ada saya laser dioda aja Pak. Laser dioda aja. Kalau laser HENE itu ada yang punya eksperimen atau praktikum fisika modern, tapi itu kan nggak bisa dicopot-copot, fix di situ, dan itu dipakai untuk praktikum fisika modern. Di luar dari itu saya nggak tahu, apakah seingat saya sih nggak ada lagi yang punya lab, kecuali mungkin punya dosen yang untuk penelitian. Ya saran saya sih pakai laser mainan aja lah. Oke Pak. Kalau HEN itu ya lumayan sih mahal itu ya kalau. Tapi bukan yang mainan itu juga yang mainan itu bukan HEN ya. Betul sih Pak. Ya, baik, pakai yang mainan, kisinya nanti kalau bisa, tapi saya nggak tahu ya bisa nggak pinjem.
Tapi kalau harganya murah udah beli aja lah, kan buat kamu belajar juga bisa. Ya Pak. Nah, tapi yang jadi masalah kamu mau perlakuan apa kalau kamu tujuannya hanya untuk menentukan panjang gelombang? Iya, sebetulnya sih apa ya, kurang aplikatif gitu ya. Artinya lebih baik laser itu dipakai misalnya untuk menganalisis apa gitu, dengan menggunakan kisi ya. Kalau hanya sekedar menghitung panjang gelombang itu seperti hanya praktikum biasa aja gitu. Kalau eksperimen fisika kan ya rambu-rambunya sih kalau boleh dia levelnya di atas praktikum gitu ya. Tapi tetap masih di bawah penelitian gitu. Jadi antara itu. Jadi kalau cuma menghitung panjang gelombang untuk praktikum sih sebenarnya bisa aja. Tapi kuncinya kalau di eksperimen fisika saya minta apa, ada perlakuan. Nah, kamu sekarang perlakuannya apa? Tadi perlakuannya beda-beda gizi, tapi kan akhirnya kan tetap Beda-beda medium Pak. Mediumnya air atau alkohol atau minyak gitu Pak. lah. Terus gizi diffraksinya apa? Jadi ditempel gitu Pak. Apa? Ditempelnya sebelum atau setelah gizi? Jadi barengan Pak. Jadi ada medium airnya, terus ditempel di kisinya di tengah-tengahnya Pak. Jadi habis itu ditembak. Jadi misalnya kisinya diapit sama air atau sama fluida diapit gitu. Ya, jadi kisi difraksinya itu dipakai buat ngitung pergeseran si lambdanya Pak. Pergeseran lambda. Akibat terhambur oleh molekul fluida gitu ya. Jadi intinya sih ngebedain misalnya panjang gelombang laser dioda itu dengan medium air misalnya itu berapa, terus dibandingin sama nilai yang alkohol, air medium itu alkohol atau minyak gitu. Jadi dibandingin gitu Pak. Sebetulnya gini, panjang gelombang laser itu kan pasti konstan ya, karena dia berdasarkan dari sumber. Nah, mungkin begini maksudnya, kalau saran saya, kamu mendeteksi misalnya jenis fluida dengan menggunakan kaidah diffraksi sinar laser. Ya, jadi ini judul eksperimennya boleh silakan itu dilakukan, tapi deskripsinya, narasinya adalah kamu jangan ditambahkan. Memang nanti misalnya gini, kamu dari eksperimen ini kamu bisa menentukan, oh ini fluida ini adalah air, fluida ini adalah alkohol, fluida ini adalah minyak. Dari bagaimana kamu bisa membedakannya? Yaitu dengan menggunakan eksperimen diffraksi sinar laser yang ditembakkan pada larutan tersebut. Jadi larutan tersebut ditembakkan, kemudian nanti ada ditempelkan juga dengan kisi. Nah, dari situ kamu bisa menentukan, oh ini fluidanya jenis air, ini alkohol, atau ini jenis fluida yang lain. Nah, tapi tentu teorinya harus kamu siapkan. Apakah memang ada teori atau mungkin bukan jenis fluida, mungkin misalnya kekentalan fluida, atau mungkin sifat optik ya, atau apa sih dulu kita waktu percobaan fisika dasar yang spektrometer, sudut putar, sudut ini kok saya lupa ya, kita menentukan apa waktu kita melakukan percobaan. Yang saya hormati juga Ketua Konferensi Indonesia, kemudian yang saya hormati polarisasi ya, jadi ada fluida yang sifatnya polar, ada yang non polar gitu ya. Nah, itu bisa ya. Jadi silakan kalau misalnya memang bisa seperti itu ya, praktik spektrometer untuk menentukan jenis apakah fluidanya ada bersifat polar atau non polar gitu ya. Nah, itu silakan ya. Itu masukan dari saya untuk siapa tadi, Pasri ya.
Fadli Pak. Oh ya, Padli. Terima kasih Pak. Nah, tapi tolong dibaca lagi literatur ya. Teorinya iya Pak. Teorinya. Jadi bukan hanya sekedar mengukur panjang gelombang, tapi kalau bisa sih ada lebih bidang atau objek kajian dengan menggunakan laser komersial dengan berbantuan laser dan kisi difraksi. Silakan. Oke Pak. Ya. Baik, selanjutnya silakan ada Bapak lagi. izin bertanya, Ya, ada silakan. mahasiswa yang nanya ke saya. Siapa mahasiswanya? Saya minta langsung nanti mahasiswanya siapa? Dia nggak bisa on mic, Pak. Oh, on mic udah dipatenin sama orang. Ya, silakan. Itu di lab kita itu punya oven nggak Pak buat mengeringkan tanah? Ada, tapi mengerikan pada suhu berapa? Saya nggak tahu sih Pak. Dia cuma nanya oven doang. Open kita tuh udah terseok-seok ya. Kalau ada open yang horizontal, tapi saya nggak rekomendasikan karena itu tetap saya membela untuk yang penelitian dulu. Apalagi bahannya tanah, takut mengotori. Terus saya nggak tahu temperaturnya berapa. Temperaturnya sekitar 105 derajat Pak. Ya, jadi lebih baik gini, jangan pakai open tapi pakai hot plate aja lah. Kalau hot plate ada. Hot plate itu jadi semacam kayak kompor listrik aja gitu. Di lab ada. Jadi pakai hot plate aja, tapi ya tentu jumlah tanahnya nggak boleh banyak-banyak. Terus dia harus ada wadah, misalnya pakai gelas beker atau gelas kimia, dimasukkan ke situ, kemudian taruh panasnya di atas. Ya. Ya baik Pak, Jadi, terima kasih. ya silakan. Ya tadinya harusnya mohon untuk bisa menyampaikan lebih lengkap lagi tanah, jadi tanahnya mau apa, jadi nanya itu biar sekalian. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, bukan sekedar nanya ada nggak gitu. Ada, pakai hot plate aja ya, pakai hot plate, jangan pakai tungku. Saya nggak rekomendasikan karena nanti takut mengotori tungku itu dipakai untuk mahasiswa yang melakukan penelitian, takutnya nanti mengotori dinding tungku, kemudian mengotori sampel kakak kelas kalian yang lagi penelitian material gitu. Saya nggak rekomendasikan itu untuk pakai tungku, tapi pakai kalau hot plate karena dia kan cuma ditaruh di atasnya aja, silakan, tapi ya tentu jumlahnya jangan banyak-banyak gitu. Secukupnya aja. Baik, silakan ada lagi. Oh iya, nih Yusuf Niko, silakan. Ya baik Pak, izin bertanya perihal topik saya Pak. Iya, silakan. Ya jadi kan kemarin ada sedikit revisi perubahan judul topiknya. Iya. Dari yang awalnya pokoknya intinya jadi sistem pendeteksi pemakaian masker real time pada wajah manusia menggunakan metode Arcascat berbasis Python. Nah itu menurut Bapak kira-kira ada revisi lagi. Kemarin kan saya meninjaunya pasca pandemi. Iya, ya. Sorry, saya tadi lagi terganggu konsentrasinya. Ulangi lagi tadi judulnya. Ya, judulnya itu kemarin itu kan ada era pasca pandemi. Nah, setelah Bapak memberikan saran, karena kita uji cobanya cuma dari anak-anak kelas saja, jadi judulnya diubah menjadi sistem pendeteksi pemakaian masker real time pada wajah manusia menggunakan metode Arcascat berbasis Python. Oh ya, boleh, silakan. Ya, mungkin saya nanya di teori dasarnya, Pak. Kalau untuk teori dasar itu kan kalau misalnya kita menyusun proposal pada umumnya formatnya itu latar belakang ya, ada latar belakang di salah satunya. Nah itu kalau teori dasar itu kita memasukkan latar belakangnya nggak Pak? Iya masuk aja latar belakang. Latar belakang berarti, itu ya kan bisa dibuat satu paragraf aja latar belakang singkat. Oke, berarti latar belakang. Latar belakang itu salah satunya juga untuk menceritakan permasalahan yang ada dan jadi latar belakang masalah, kemudian ya syukur-syukur bisa disebutkan
pentingnya kamu melakukan eksperimen ini untuk mengetahui apa, ya misalnya. Kemudian tujuannya nanti mau apa gitu. Ya. Jadi silakan teorinya dituliskan di letak. Ya, teorinya nanti masuk di dalamnya itu adalah latar belakang gitu ya. Singkat aja kan kalau untuk proposal eksperimen misalnya hanya satu paragraf aja untuk latar belakang. Nanti ya langsung dituliskan aja. Kan kalau tujuan udah di bab tersendiri di sebelumnya gitu ya di atas. Jadi latar belakang aja silakan. Dan ceritakan manfaat dan kegunaan dari hasil eksperimen kalau nanti bisa diperoleh. Kalau untuk kalau misalnya untuk manfaat atau kegunaan itu dibikin subbab baru apa masuk ke teori dasar ya Pak? Teori dasar aja lah. Mau dibuat sub-sub lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kita singkat aja kan yang namanya proposal eksperimen kan tidak selengkap kalau proposal penelitian. Maksudnya formatnya gitu ya. Jadi kalau mau dibuat sub chapter lagi nggak apa-apa silakan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Dalam satu cerita dibuat misalnya 4 atau 5 paragraf juga nggak apa-apa. Dan yang pasti harus masukkan rumusan-rumusan kalau ada ya. Kalau ada rumusan-rumusan teori bagaimana sistem yang kamu buat ini bisa mendeteksi pemakaian masker. Berarti kayak alur kerjanya gitu ya Pak, kayak proses metodenya bekerja. Iya, alur kerjanya nanti di prosedur. Masuk prosedur eksperimen. Baik Pak. Kalau alur kerja yang lebih itu kalau di teori dasar ya dia alur secara umum aja. Alur secara umum. Berarti untuk persamaan matematisnya juga dimasukin ya Pak? Kayak ya, dimasukkan di teori data A, mengolah data B. Betul. Masukkan ke rumus. Tapi kalau rumusannya banyak, ambil rumusan umumnya yang utama ya. Kalau rumusnya banyak gitu ya. Ambil yang utamanya saja. Kalau yang lengkapnya nanti taruh di lampiran. Kalau misalnya rumusnya banyak. Baik Pak. Ya. Nah, sama mau nanya untuk lab komputer ya Pak, itu bisa dipakai nggak Pak? Dan bisa. Apakah memungkinkan gitu Pak kalau misalnya saya datang ke sana terus untuk coding dikarenakan kan laptopnya memang sudah tidak buat gitu. Iya bisa. Bisa silakan, tapi tetap makanya bikin surat izin penggunaan lab ya. Formatnya ada di Pak Abu, nanti minta tanya aja surat izin penggunaan lab. Itu ya. Oke baik Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya baik. Ini udah mau jam 10. Saya mohon izin. Ini karena saya di luar ruangan. Kalau di luar ruangan saya ada laptop dan ada PC. Ini karena di luar saya cuma ada satu PC, sementara saya harus buka rapat yang satunya lagi. Nanti kita akan lanjutkan jam 1 siang ya. Kalau masih ada yang mau didiskusikan. Ya, seperti itu ya. Maaf Pak, jam 1 siang kami ada zat padat. Oh iya, baik. Kalau gitu nanti silakan cari waktu yang lain lagi aja. Mungkin besok bisa menyampaikan ke saya kalau memang ada ya hal-hal yang mau ditanyakan. Ya baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, itu aja ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau pertemuan kita hari ini kurang maksimal misalnya, tapi saya tetap terbuka pertemuan tambahan gitu ya, dan pengalaman untuk eksperimen fisika ini memang